Jalur yang saya lewati ini diapit oleh dua pohon besar, teman-teman. Sesepuh yang menemukannya sini katanya itu ada di sebelah sana itu ada goa, itu dulu dibuat pertapaan. Semakin kesini semakin gelap, apalagi ditambah dengan memang suasana di sini ataupun cuacanya lagi mendung, barusan hujan. Bahwa katanya di dalam itu ada tempat yang berkaitan dengan petilasannya Aling Dharma, begitu Mas Aling Andi? Dharma, ya. Jangan lupa saat ini kami berada di Indonesia. Katanya sih sempat dengar dari warga sekitar barusan itu ada sosok ular putih, katanya itu benar. Iya. Tapi mbaknya waktu masuk Ya, mungkin alhamdulillah ini tidak ada apa-apa. Saya kan kalau kesini itu hanya sekedar wisata gitu loh. Ya jangan sampai yang bicara jorok atau gimana gitu. Oke, Mbak Sarela, terima kasih ya atas Iya. informasinya ya. Oke, saudaraku semuanya, kita saat ini dihadapkan dengan jalan yang cukup menanjak dan kisaran sekitar 1 kilo nanti kita akan mendapati sebuah tempat yang cukup fenomenal. Ada beberapa tutur warga yang menceritakan bahwa tempat tersebut berkaitan dengan Angling Dharma ya. Sekitar 100 meter, 200 meter dari bawah di sini ada semacam tempat istirahat begitu, karena memang jalannya cukup menanjak ya. Dan sayangnya yang saya lihat saat ini sepertinya sudah rapuh dan ada beberapa genteng yang sudah bocor ya. Banyak vandalisme, coretan-coretan yang mengurangi keindahan dari tempat ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tapi kalau lembab kayak gini itu tempatnya ular, Kang. Kalau lembab kayak gini. Nah, setengah perjalanan saya mendapati WC umum. Nah, seperti ini keadaannya. Dan ini pintunya sudah pada ambruk. Apa kurang diminati atau gimana ya? Padahal dari sisi cerita folklornya saja sebetulnya magnetnya sangat besar ya, tempat pertapaan dari Angling Dharma. Jadi kenapa tempat ini kok tidak begitu diminati begitu? Sarana prasarana sudah banyak yang rapuh dan kurang begitu terawat. Kita lanjutkan, dan sepertinya sudah mulai menanjak lagi teman-teman. Untuk keadaan alam yang di sini ya, ini masih cukup asri, masih banyak pohon-pohon besar yang masih terjaga begitu. Jadi tidak ada penebangan liar, kemungkinan seperti itu teman-teman. Dan suara-suara burung, sepertinya masih banyak jenis-jenis burung yang ada di sini. Sepertinya saya sudah mulai sampai ya. Nah, semakin kesini semakin gelap, apalagi ditambah dengan memang suasana di sini ataupun cuacanya lagi mendung, barusan hujan. Nah, kalau kita lihat beberapa kultur batuan di sini, ini merupakan jenis batuan kars ya, batuan kapur yang biasanya berada di daerah-daerah pesisir. Nah, ada warung sebetulnya, padahal ini di hari Sabtu tapi warungnya tutup. Dan ini sudah berada di depan gerbangnya. Oke, kita coba masuk ya. Bismillah, selamat. Wih, sepertinya gelap dan harus saya persiapkan senternya dulu. Ada papan peringatan juga di sini, warning, hati-hati dan waspada. Segera tinggalkan lokasi bila cuaca buruk. Jadi
kita harus tetap waspada dan hati-hati teman-teman. Bismillah. Nah, saya sudah persiapkan senternya dan sepertinya ini jalannya menurun. Bismillah. Dan inilah yang dimaksud dengan gua yang ditemukan oleh sesepuh di desa ini. Dan menurut dari sumber folklornya, ini merupakan gua dari pertapaan Angling Dharma. Angling Dharma juga ya. Ya tapak tilasnya dia kan kalau di dalam itu harus ada penghayatannya mas sebenarnya. Maksudnya? Penghayatannya cuma berupa tapi berbentuk. Nanti kalau ke dalam saya kasih tahu. Oh, oke. Mari Ya, di dalam. Oke. Ini langsung ceritanya diantar oleh Mas Andri selaku juru pelihara di sini ya. Iya. Bahwa katanya di dalam itu ada tempat yang berkaitan dengan petilasannya Angling Dharma, begitu Mas Angling Andri? Dharma ya. Oke. Pelan-pelan agak licin ya. Iya, habis hujan deras kayaknya kemarin ya. Dilihat ya mas ya. Ini sebenarnya kan bebatuan aja ya. Betul. Nah, cuman kalau dilihat itu berbentuk-bentuk macam mungkin hewan, mungkin apa ular gitu. Nah, kayak gini kan seperti orang ini. Orang bawa bunga. Oh, Yang sosok ular yang di mana Pak? Kalau tidak sosok ular. Oh, sosok ular ini kepalanya ini. oh yang Ada ini. gantung ini ya. Ini ya. Oh iya Kang, Oh iya ya. ini ada ular ini. Oke. Oh, kepala Bayangannya itu kan kelihatan ya, ular. Oh, coba. kayak ular. Ya, Oh iya. dari sana terlihat kayak ada matanya. Saya kasih. Mana Kang? Ya ini, kalau dari atas gini Oh iya, betul. Bayangannya yo. Tadi bayangannya itu memang ular. Oke. Memang tempat seperti ini kan memang lembab kan? Lembab. Lembab dan ada makanan Mm-mm. pelawarnya. Ini kan kayak Kelelawar. penampakan ular putih sih Kang. Tuh, ini kan, ini loh. Mm-mm. Iya kan? Loh. Ya sebetulnya kalau di sini tuh perlu penghayatan mas. Oke. Nah kayak gini, kalau ini seperti gajah. Oh yang ini. Oh betul, ini nunungi ya. Nah, cuman kalau dari jauh kelihatannya seperti orang duduk. Nah, ini kakinya. Oke. Nah, tuh. Ini kakinya ke sini. Ini Cuman juga separuh-separuh. Si Mas. gajah persis gajah. betul. Ini loh Kang Andri. Ya, Ini loh yang saya lihat barusan waktu masuk itu kayak semacam ada pusaka yang berdiri di sini. Betul Kang? ya Apa itu itu? kan dulunya tempat tapak tilasnya. Angling Dharma Iya, dan Pangeran Alit tadi. Pangeran Alit tadi. Oh, berarti di sini Kang. Makanya ini. pusakanya mungkin Kang. Ya. Pusaka Angling Dharma itu. Iya Kang, ini Kang. Makanya kan perlu penghayatan itu tadi. Ini Kang Andri kan sudah 10 tahun ya. Iya, Sudah 10 tahun menjadi juru pelihara di sini. Juru. Pernah mengalami hal-hal mistis apa? Kalau mistisnya belum pernah, Mas. Ya istilahnya kalau istilah hewan-hewannya itu pernah lah, istilahnya kayak ular, kayak Ular. apa itu. Emang Ya, sukanya kan yang lembab-lembab kayak gini. Suara-suara Kalau suara ular itu teriakan Teriakan. atau jeritan? enggak Tangis. pernah. Tak pernah ya. Enggak pernah. Karena Mas Andri sudah mungkin ya direstui gitu ya Iya, oleh yang menjaga di sini, jadi nggak mengganggu begitu ya. Iya. Di sini saya mendapati ruangan yang lebih besar. Nah, dan untuk ketinggian dari mulut gua ini kisaran 10-20 meter. Seperti itu keadaan di atas. Oke. Dan stalaktiknya sepertinya masih hidup. Banyak rembesan-rembesan kandungan-kandungan mineral dari batuan kars ini yang masih menetes. Dan ini ada lampu tapi saat ini padam. Oke, kita turun terus.
Bismillah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada tonjolan-tonjolan ataupun pembentukan stalaktik yang bagus sekali. Masya Allah, ini kayak gini loh, luar biasa ini teman-teman. Dan di sini saya mendapati suatu tempat yang ini merupakan titik sesajen ya, ataupun ritual mungkin di situ. Nah, yang paling menarik yang saya lihat saat ini adalah warna putih yang ada di dinding gua ini. Jadi warna putih tersebut sekilas terbentuk atau membentuk sebuah pusaka begitu yang berdiri teman-teman. Nah ini, jadi warna putih ini bentuknya seperti pusaka yang berdiri ya, mungkin semacam kayak ujung tombak atau keris yang tidak berluk ya. Masya Allah. Dan bunganya yang saya lihat ini masih baru, kemungkinan ini masih tadi pagi orang yang lagi ritual di sini, ini masih baru bunganya. Nah seperti ini teman-teman, kita menghormati ya, kita tidak boleh menyentuh maupun mengambil. Nah ini pembentukan stalaktiknya, ini sangat luar biasa, Masya Allah. Dan ada semacam ceruk di sini, nah yang cukup lebar juga, dan kelelawarnya masih kecil-kecil. Oke, tetesan airnya seperti ini ya, Masya Allah. Oke, kita coba lanjutkan perjalanannya untuk lebih masuk lagi. Dan di sini ada akar dari pohon beringin mungkin, atau tanaman ataupun pohon merambat ya, yang berakar sejenis beringin begitu. Ini menembus dari dinding gua, artinya akar ini menembus batu teman-teman. Masya Allah, ini awalnya sedikit demi sedikit akhirnya bisa menembus batu. Oke, dan di sini kita dapatkan pembentukan stalaktik yang pipih ya, tidak lonjong ataupun runcing gitu. Nyampe sini ternyata ini malah naik lagi. Tuh, Masya Allah, ini kayak pembentukannya dari seperti tentakelnya cumi-cumi itu. Ini naik, tapi sudah disediakan anak tangga sehingga insya Allah aman lah, tapi tetap kita hati-hati ya. Ini adalah merupakan stalaktik yang paling besar ini teman-teman. Ini terbentuk dari jutaan tahun yang lalu ya. Untuk mencapai 1 mili saja stalaktik itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun lamanya gitu loh. Dan ini ada semacam kayak lorong ke sini, tapi ini sepertinya sudah dikasih pembatas batu yang sengaja diselipkan di sini supaya orang tidak masuk ke sini. Kemungkinan cukup berbahaya ya, atau jalurnya ke situ nanti malah menyesatkannya. Kita harus waspada ya, karena tempat-tempat lembab seperti ini dihuni oleh hewan-hewan yang liar gitu, terutama ular ya. Ini menaik terus ya. Nah itu juga ada batu yang sepertinya batu yang di atas kita saat ini, atas saya saat ini, itu merupakan batuan lepas yang sepertinya bertumpu kepada dinding di bawahnya teman-teman, dan cukup berbahaya. Makanya peringatannya kalau ada cuaca buruk harap segera keluar gitu. Nah kita coba ke sini, ini banyak celah-celah batu yang cukup berbahaya dengan adanya ya ular-ular biasanya menghuni di celah-celah batu seperti ini ya. Masya Allah. Wih. Ini tanaman merambat dari atas ini. Oke, kita coba naik terus. Apakah ini bisa naik ya? Tapi anak tangganya kok terus gitu loh. Dan ini batu-batu ini hanya bertumpu gitu, bertumpu kepada dinding-dinding gua ini, artinya terjepit ya, batu-batu ini terjepit ya.
Jadi kalau ada perubahan tanah, ya bisa jadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh. Kita coba percepat teman-teman. Saya juga merinding di sini. Nah, ini adalah jalur naik terus dan sepertinya tersambung kepada ruangan di atas. Nah, ini ruangan luar ya. Masya Allah. Oke, itu ada ruangan lagi, tapi tidak ada jejak kaki. Saya khawatir kalau masuk sini terus ada jalur-jalur sehingga bercabang-cabang, aku terlena dan tersesat gitu loh. Saya coba keluar saja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita lebih kepada di titik atas dari gua tersebut. Nah, itu ini semacam sengaja dipagari, takut ada orang yang duduk-duduk sehingga masuk ke dalam situ. Oke, ini ada jalur lagi. Ini memang bercabang atau gimana ya, atau tembus ke ruangan yang tadi ya. Ada larangan juga, dilarang coret-coret di lokasi wisata, jadi memang sengaja sudah dikelola begitu ya. Tapi ada sebagian tempat-tempat ataupun sarana prasarananya yang sudah terbengkalai, banyak yang rapuh ya. Ini sudah berada di atas, tapi saya juga belum tahu ini jalurnya kemana ini. Kok malah ke sini? Loh, ini malah ke sini. Ada lubang masuk lagi. Ini kemana ini? Apakah memang ada 2 lubang? Oke, saya coba ikutin ya. Bismillah, selamat. Ini anak-anak tangganya sudah disediakan, artinya sudah banyak orang yang masuk ke sini ya, dan mungkin aman untuk dimasukin. Bismillah, selamat. Ini lebih sempit teman-teman. Ini kisaran sekitar tinggi 2 meter dengan lebar setengah meter ya. Oke, saya coba masuk. Bismillah, selamat. Nah, ini ada pembentukan statik juga, dan saya mendapati semacam kayak madu ataupun tawon kelanceng ini. Jadi yang berterbangan kecil-kecil ini tawon kelanceng ya. Mungkin teman-teman sudah tahu hasil dari madu kelanceng itu lebih mahal gitu loh. Ini di daerah mana ini? Saya tidak mendapati dia masuk di daerah mana, tapi ini madu kelanceng ini kok pada keluar, mungkin sudah pada diambil madunya. Wih, kok pada itu teman-teman, kayak semacam panik ya. Loh, ini pada keropos. Bismillah. Wih, ini kok keropos? Ini boleh dimasukin apa enggak ini? Loh, ini jembatan sih, tak intip dulu. Loh, ada panik kelelawar. Itu di bawah situ kayak gitu ya. Loh, ini jembatan. Tapi yang saya khawatirkan adalah, nah, pagar dari jembatan ini terbuat dari besi tapi sudah keropos itu. Jadi kita itu ceritanya nyebrang jembatan ini dulu. Ini aman nggak nih ini? Kok tidak ada jejak kaki di sini? Wih, apakah di sini yang dimaksud dengan pertapaan Aling Dharma itu ya? Di ruangan ini mungkin. Ini di ruangan ini teman-teman. Bentar. Dalam nggak? Ada semacam kayak kayu ya, mungkin pijakan dari orang yang lagi cari kotoran kelelawar gitu loh. Karena kotoran kelelawar itu juga ada nilai rupiahnya juga, bisa dijual teman-teman. Dan ini ada semacam kayak apa ini,
Ini loh. Ini kayak semacam tonjolan, tapi kayak jari-jari begitu yang panjang ya. Wih, ngeri. Wih, apa ini? Bismillah. Terus, bentar ya. Oh, di situ. Ada lorong di situ. Ada lorong, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Ada lorong lagi kecil. Sepertinya ada banyak kelelawar yang masuk ke situ. Sepertinya tidak disarankan untuk explore ya. Sepertinya ini ruangan khusus begitu, atau mungkin ruangan pertapaan Aling Darmanya ya, atau memang ini khusus untuk orang-orang yang mencari itu, mengambil kotoran kelelawar. Ini teman-teman, kayak tengkorak itu loh. Duh, ya kan? Kelihatan jelas ya, kayak kepala tengkorak. Ih, enggak. Ih, ngeri. Ih, merinding aku. Ih, mana ini? Sini buntu. Ini teman-teman. Kalau bau dari kotoran kelelawar, saya rasa saya terbiasa dengan hal itu, karena sudah bukan 1-2 yang saya masukin. Namun itu tadi apa namanya, adanya penampakan kepala tengkorak yang cukup besar. Saya sadar itu adalah pembentukan dari batu, tapi sangat sempurna, ada 2 matanya begitu, warnanya putih persis tengkorak ya, sehingga saya juga agak apa ya, merinding. Oke teman-teman, kita sudahi dulu ya. Sepertinya ini jalur yang sama menuju ke ruangan masuk ya. Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.